Kalian pengen meningkatkan power tenaga motor kalian sampai dengan maksimal? Langsung aja kalian nonton video ini sampai selesai. Mungkin beberapa dari kalian itu menganggap bahwa dengan mengupgrade bagian CVT ya pada motor matic atau gear plus rantai pada motor manual itu bisa meningkatkan power secara signifikan. No ya, CVT maupun gear dan rantai itu hanya bekerja sebagai jembatannya aja, menyalurkan dari mesin menuju ke roda belakang. Kalau kalian hanya mengupgrade bagian itu aja, ya memang ada peningkatan tapi tidak signifikan. Dia hanya merubah tatanan powernya aja, mau ke arah akselerasi atau ke top speed gitu loh. Tapi tenaganya yang dihasilkan ya sama karena mesinnya yang tidak di-upgrade. Nah, di sini aku bakalan ngasih tahu ke kalian 4 part yang umum digunakan untuk mengupgrade motor kalian ya. Tapi di video kali ini khusus untuk motor injeksi. Part pertama adalah blok dan piston, dimana ini adalah part untuk menciptakan tenaga mesin kalian ya, alias ini adalah jantungnya. Dan yang aku pegang ini adalah sudah pasti versi bore up-nya ya, versi upgrade-nya, dimana tenaga yang dihasilkan itu bakalan lebih besar daripada blok standar. Lalu apa yang menjadi pembedanya adalah kalau misalnya nih cc yang digunakan saat ini ya, misalnya motor kalian itu 110 cc, itu biasanya bisa dinaikkan sekitar 125 sampai 130. Kalau yang mesinnya 125 itu biasanya bisa naik antara 135 sampai 150. Kalau yang 135 itu biasanya naiknya bisa sampai 150 atau 160. Kalau yang 150-an itu biasanya di-upgrade menjadi 170 sampai 180 setauku ya. Dan masih banyak lagi ya. Kemudian untuk tipenya sendiri, setauku ada 2, dimana yang ada yang namanya aftermarket dan juga yang versi korek. Nah, apa sih yang menjadi pembedanya? Kalau yang versi korek itu setauku loh ya, blok standar itu dikorek ya, dibentuk ulang, diperbesar diameter sininya, dan menggunakan piston yang kurang lebih menyesuaikan ya. Nah, kalau yang versi korek itu jujur aja sih ya, jujur aja, kalau bikinannya bagus nggak masalah. Tapi kalau bikinannya jelek, itu waduh amburadul dah. Pasti overheating, kemudian jebol, dan sebagainya. Dan itu bener-bener yang menurutku nggak worth it ya. Kecuali kalau bikinannya bagus, nggak masalah. Atau biasanya korekan itu digunakan untuk balapan ya. Karena kan disesuaikan dengan spek full racing, itu nggak masalah. Tapi untuk harian, menurutku agak riskan ya, agak berbahaya. Makanya aku lebih menyarankan menggunakannya aftermarket. Ya, aftermarket itu yang dari merek-merek tertentu yang membuat bloknya ini sesuai dengan motornya itu dari nol. Jadinya blok yang standar kita itu disimpan, kemudian diganti yang seperti ini gitu loh ya. Bloknya ini sudah jadi gitu loh. Dan ini benar-benar 100% plug and play, tinggal masang doang menyesuaikan dengan motornya masing-masing gitu loh ya. Nggak ada namanya korak-korek lagi gitu loh. Sama sekali nggak ada. Ya paling nggak cuman namanya porting polish, ya udah gitu doang gitu loh ya. Kan porting polish itu untuk membersihkan jalur udara dan juga suplai BBM. Jadinya menurutku ya, kalau kalian yang mau yang aman, gunakanlah yang aftermarket ya. Ini jauh banget ya, aman. Lalu kalian pasti akan bertanya, ini yang ku pegang versi apa ya? Yang aku pegang ini adalah versi aftermarket dari merek TDR, karena kebetulan yang ku punya adalah merek TDR ya. Tapi kalau kalian misalnya mau pakai merek lain itu sebenarnya terserah ya, karena kan setiap orang pilihannya berbeda-beda, punya selera masing-masing. Tapi kalau kalian misalnya nanyain aku rekomendasinya apa, sudah jelas aku bakal rekomendasiin TDR. Nah itu bisa aku rekomendasikan. Tapi kalau yang kalian pengen merek lain, terserah, karena kan setiap orang punya pilihannya. Lanjut, kalau namanya menciptakan atau menghasilkan tenaga itu pasti ada namanya mensuplai dulu ya bahan bakunya. Nah,
Karena blok ini sudah diperbesar, otomatis kita perlu yang namanya adalah throttle body dan injektor. Jadi kurang lebih barangnya tuh seperti ini ya, throttle body dan injektor. Aku bakal ngelasin throttle body-nya dulu. Untuk yang throttle body, ini fungsinya adalah untuk mensuplai tenaga. Dan ini adalah versi upsize-nya ya, lebih besar lagi. Otomatis suplai udaranya bakalan lebih besar lagi. Lalu kalian pasti akan bertanya, bedanya gimana ya? Untuk penjelasan detail, aku sudah pernah dulu bikin khusus ya antara yang standar dan versi racing. Jadi kalian bisa cek di kolom description untuk detailnya. Kalau suplai udaranya sudah lebih besar, otomatis kita perlu yang namanya injektor. Nah, injektornya ini juga versi racing ya, yang artinya adalah mensuplai BBM-nya jauh lebih besar lagi ke daerah blok ya, untuk daerah pembakaran. Nah, kalau ini sudah sesuai antara injektor dan juga throttle body ya, jadi dua ini sudah sesuai takarannya, otomatis ketika pembakarannya di blok ya, di blok di sini itu pasti bakalan menghasilkan tenaga yang lebih jos lagi, lebih maksimal lagi gitu loh. Lalu yang terakhir adalah namanya cam ya, atau master cam, atau canshaft, atau noken as ya. Nah, untuk noken as ini dia yang mengolah tenaganya gitu loh ya, yang kayak mengatur tenaganya mau ke arah akselerasi atau mau arah top speed ya. Nah, untuk penjelasan detailnya mengenai master cam, aku sudah pernah lu bahas sebelumnya juga di kolom description. Jadi kalian bisa cek di kolom description ya untuk detailnya dari master cam ini. Karena master cam ini juga ada dua versi, ada yang versi aftermarket dan ada yang versi custom atau bubut ya. Jadi kalian bisa cek nanti di kolom description untuk penjelasan lebih detailnya. Nah, dengan adanya part-part yang aku sebutkan tadi, ada juga bloknya, kemudian juga ada TB-nya, kemudian juga ada injektornya, kemudian ditambah dengan canshaft, otomatis tenaga yang dihasilkan itu bakalan sangat-sangat jos. Karena apa? Karena aku sudah pasang keempat part tadi loh. Walaupun memang ada part lain seperti per clap ya, cuman aku belum bisa menjelaskan per clap itu seperti apa karena aku juga belum pasang. Tapi dengan part ini aja ya, tenaga yang dihasilkan itu bakalan jos banget gitu loh ya. Jadi kalau kalian yang mau pasang itu, aku saranin kalian pasang ini aja ya. Dan aku jelasin ini adalah untuk motor injeksi dulu. Jadinya blok, TB atau throttle body, injektor, dan canshaft ini bakalan jos banget. Nah, pasti akan ada pertanyaan berikutnya. Gimana kalau masangnya cuma satu atau dua aja dari part yang aku sebutkan tadi? Ya jawabannya sih bisa-bisa aja gitu. Cuman hasilnya nggak bakal maksimal. Apalagi kalian yang malahan cuman ngupgrade throttle body dan juga injektor tapi tanpa apa namanya bore up, itu tuh ya bakalan malahan wasting gitu loh. Karena tenaga yang dihasilkan justru ya nggak maksimal gitu loh. Harusnya suplai udah besar tapi bloknya masih kecil gitu ya, menurutku mubazir ya. Jadi saranku adalah lebih baik pertama yang harus di-upgrade adalah bloknya dulu dan juga injektornya. Kemudian bisa diatur ke throttle body dan juga master cam. Tapi kalau kalian punya dana lebih, langsung aja upgrade semuanya. Kalau di motorku, aku ngupgrade-nya satu persatu. Kenapa seperti itu? Karena aku membutuhkan yang namanya pembeda ya. Jadi setelah ini di-upgrade rasanya gimana, setelah ini di-upgrade rasanya gimana, setelah ini di-upgrade seperti mana gitu loh ya. Tapi kalau saran gue lebih baik kalian langsung sekali upgrade semuanya. Kenapa? Sekali bongkar, beres. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat buat kalian ya. Kalian yang tertarik mengenal channel ini lebih dekat, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Tekan tombol like pada video ini, berikan komentar atau pertanyaan di kolom komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah nonton video ini hingga selesai. Aku Andrea Farens, izin pamit dulu dan sampai jumpa di video lainnya. Keep safety riding and enjoy your ride.